Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindel Altikasari dari kelas 11A. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Tanah Airku, karya Haris Rahmat Nugraha. Angin berdesir di pantai, burung berkicau dengan merdu, embun pagi membasahi rumput-rumput. Itulah tanah airku. Gunungnya tinggi menjulang, rakyat aman dan makmur. Indonesiaku, tanah tumpah darahku, jaga dan rawatlah selalu. Di sanalah aku dilahirkan dan dibesarkan. Di sanalah aku menutup mata. Oh, tanah airku tercinta, Indonesia Jaya. Selanjutnya, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam puisi tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Tema utama puisi ini adalah cinta tanah air dan nasionalisme. Penyair mengekspresikan rasa bangga dan sayang terhadap Indonesia sebagai tanah tumpah darahku dan menyuruhkan untuk menjaga dan merawatnya. Yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Yang pertama, kata-kata yang dipilih sederhana tetapi mengandung keindahan alam seperti angin berdesir, embun pagi, dan gunungnya tinggi menjulang. Yang kedua, kata rakyat aman dan makmur menunjukkan harapan akan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, pemilihan kata tanah tumpah darahku menunjukkan ketertarikan emosional yang sangat dalam. Yang ketiga, ada image atau imaji. Yang pertama, imaji visual. Sawahnya menghijau, gunungnya tinggi menjulang, menciptakan gambaran pemandangan alam Indonesia yang subur dan megah. Yang kedua, imaji auditory. Angin berdesir, burung berkicau dengan merdu, menghadirkan suara alam yang menenangkan. Yang ketiga, imaji taktil. Embun pagi membasahi rumput-rumput, menyentuh perasaan dengan lembab embun. Yang keempat, ada gaya bahasa atau majas. Yang pertama itu ada personifikasi. Angin berdesir di pantai, memberi kesan angin seperti hidup. Yang kedua, metafora emosi nasional. Tanah tumpah darahku. Bisa dianggap metafora ketertarikan emosional. Yang ketiga, ada repetisi atau pengulangan perasaan cinta dan panggilan untuk menjaga tanah air, memperkuat pesan patriotik. Dan yang kelima itu ada bunyi atau ritme atau rima. Yang pertama itu, puisi ini tidak sangat terikat pola ritme yang berarti ritme bebas terlihat. Yang kedua, ada ritme sederhana, tidak terlalu kompleks, cocok untuk menciptakan nuansa lembut dan penuh harapan. Yang ketiga, bunyi, penggunaan vokal lembut, angin, embun, burung, mendukung kesan damai dan menenangkan. Dan yang keenam, struktur puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait secara lisan atau tertulis di blok sumber yang menggambarkan alam lalu berpindah ke pernyataan nasional dan seruan untuk menjaga tanah air. Yang kedua, alur dari deskripsi alam, identitas nasional, ajakan moral atau pesan perawatan, sentimentalitas, di sanalah aku dilahirkan, menutup mata. Yang ketujuh, nada atau suasana, tone atau mood. Yang pertama, nada puisi cenderung penuh rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Yang kedua, suasana damai dan tenang ketika menggambarkan alam. Lalu menjadi hikmat di menjaga dan rawatlah selalu. Dan sentimental di akhir, oh tanah airku tercinta. Dan yang terakhir yaitu amanat atau pesan moral. Yang pertama, menjaga dan merawat tanah air adalah kewajiban. Jaga dan rawatlah selalu. Yang kedua, pentingnya mengenal asal-usul. Di sanalah aku dilahirkan dan dibesarkan, atau di sanalah aku menutup mata. Menumbuhkan penghargaan terhadap tanah air sejak lahir hingga kematian. Yang ketiga, menjaga rasa cinta tanah air yang dalam dan nasionalisme sebagai bentuk syukur atas keberadaan Indonesia. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu ada biografi penulis atau latar belakang penulis. Yang pertama,
Haris Rahmat Nugraha menulis puisi ini dengan semangat patriotik. Dari puisi ini terlihat bahwa ia memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan kecintaan besar kepada Indonesia. Yang kedua, kecintaan ini bisa dipengaruhi oleh latar belakang pribadinya, misalkan pendidikannya, pengalaman hidup di Indonesia, pengalaman alam Indonesia, maupun detail biografi spesifik, sejarah hidup Haris. Sulit ditemukan dari sumber yang umum di internet. Yang kedua, ada konteks sosial dan budaya. Yang pertama, puisi ini muncul dalam konteks nasionalisme Indonesia, mengingat tanah air sebagai konsep sentral dalam identitas bangsa. Yang kedua, budaya mencintai tanah air adalah nilai universal dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Puisi ini sejalan dengan ajakan untuk menjaga dan merawat negara, yang merupakan bagian dari pendidikan nasional. Ketiga, nilai-nilai atau filosofi. Yang pertama, nilai patriotik. Sangat jelas puisi ini menekankan rasa cinta dan kebangsaan terhadap tanah air. Yang kedua, nilai tanggung jawab sosial. Menjaga dan merawat tanah air dianggap sebagai tugas moral bersama. Yang ketiga, nilai kesederhanaan. Penggambaran alam yang sangat sederhana. Embun, rumput, dan gunung. Menekankan kesederhanaan alam Indonesia dan kedekatan manusia dengannya. Dan yang terakhir yaitu sejarah atau politik. Yang pertama, meskipun puisi tidak menyebut peristiwa sejarah tertentu, ajakan jaga dan rawatlah selalu bisa dibacakan sebagai refleksi kesadaran sejarah bangsa akan perjuangan kemerdekaan atau kepentingan merawat kemerdekaan dan persatuan. Dan yang kedua, bisa juga dipahami sebagai tanggapan terhadap tantangan modern, misalnya pembangunan, kerusakan lingkungan. Meskipun ini interpretasi yang lebih kontemporer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.